Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas satu hal yang sangat penting dalam mekanisme reverse auction, yaitu apa yang sebenarnya terjadi pada ETL yang berhasil dibeli kembali. Ketika kamu atau anggota komunitas lainnya mengajukan ETL untuk dijual melalui mekanisme reverse auction, Interlink Labs dapat menggunakan dana treasury milik mereka untuk membeli ETL tersebut dari pasar. Namun, setelah ETL itu berhasil dibeli kembali, muncul pertanyaan penting yang patut kita pahami bersama. Apakah ETL tersebut akan langsung diedarkan kembali atau justru akan dikeluarkan dari peredaran? Nah, ada beberapa kemungkinan yang perlu kita pahami dengan tenang dan jelas. Pertama, ETL dapat dibakar secara permanen. Salah satu opsinya adalah melakukan pembakaran atau burn, yaitu menghapus ETL tersebut secara permanen dari peredaran. Jika opsi ini diambil, maka jumlah ETL yang beredar di pasar atau circulating supply dapat berkurang. Tujuannya tentu berkaitan dengan pengelolaan jumlah pasokan dan ekonomi token di dalam ekosistem. Namun perlu dipahami dengan bijak. Pembakaran token tidak berarti harganya pasti akan naik. Harga token tetap dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kegunaan nyata, permintaan, likuiditas, kondisi pasar secara keseluruhan, serta perkembangan ekosistem itu sendiri. Kedua, ETL dapat didistribusikan kembali kepada para kontributor ekosistem. ETL yang sudah dibeli kembali juga bisa digunakan untuk memberikan dukungan atau penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi membangun Interlink. Misalnya kepada ambassador, pembangun atau builder, pengembang atau developer, tokoh pendukung atau KOL, serta para kontributor komunitas. Dengan cara ini, ETL yang dibeli dari pasar justru kembali digunakan untuk mendukung orang-orang yang bekerja membantu membangun dan memperluas ekosistem kita. Jadi, ETL itu tidak harus langsung dibakar. ETL bisa memiliki fungsi strategis untuk mendorong pertumbuhan komunitas dan ekosistem Interlink. Ketiga, kedua pendekatan ini dapat digabungkan. Ini juga merupakan kemungkinan yang sangat menarik. Sebagian ETL hasil pembelian kembali dapat dibakar secara permanen, sementara sebagian lainnya dialokasikan untuk mendukung kebutuhan ekosistem. Dengan begitu, mekanisme ini tidak hanya berfokus pada mengurangi jumlah pasokan, tetapi juga sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekosistem Interlink. Dan yang paling penting, keputusan akhirnya ditentukan melalui tata kelola atau governance. Artinya, bagaimana ETL tersebut akan digunakan sepenuhnya nanti bisa ditentukan melalui keputusan bersama di masa depan. Jadi, pilihan ini belum tentu bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Tata kelola komunitas akan menjadi bagian penting untuk menentukan arah penggunaan ETL tersebut sesuai kebutuhan dan perkembangan ekosistem di masa mendatang. Secara sederhana, alurnya bisa kita bayangkan seperti ini. ETL masuk ke dalam reverse auction, Interlink Labs melakukan pembelian kembali, ETL dikelola melalui mekanisme yang telah disiapkan, kemudian dapat dibakar, dibagikan kepada para kontributor, atau digabungkan keduanya, sesuai keputusan yang ditetapkan lewat tata kelola. Inilah alasan mengapa reverse auction bukan sekedar cara membeli kembali token. Jika dirancang dan dikelola dengan baik, mekanisme ini bisa menjadi salah satu alat penting untuk mengatur pasokan token sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem. Namun sekali lagi, kita perlu membedakan antara kemungkinan yang bisa terjadi dengan keputusan yang sudah benar-benar ditetapkan. Untuk penggunaan akhirnya nanti, keputusan lewat tata kelola komunitaslah yang akan menentukan arah selanjutnya. Jadi, jangan hanya bertanya, ETL dibeli kembali untuk apa? Tetapi perhatikan juga pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana ETL tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekosistem Interlink? Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami dengan lebih jelas apa saja yang bisa terjadi pada ETL setelah proses reverse auction berlangsung. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa berikan like, tinggalkan komentarmu, dan ikuti akun ini agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar ya. Menurutmu, mana yang lebih baik untuk ETL hasil pembelian kembali, dibakar, dibagikan kepada para kontributor, atau digabungkan keduanya? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar, tetap berpikir kritis, dan terus ikuti perkembangan ekosistem Interlink.